Ustaz, nama saya Rahmat. Apakah tes DNA pada masa kini dapat menentukan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Ustaz? Saya ingin tes Ustaz kalau bisa. Tolong jelaskan Ustaz. Saya sudah berbanyak kali menyampaikan di video. Tes DNA untuk menentukan zuriat Nabi Muhammad tidak bisa dilaksanakan. Memang banyak orang mengatakan tes DNA tidak bisa. Orang yang tidak berakal saja yang bisa menerima itu. Saya sudah berkali-kali mengatakan tes DNA itu harus ada sampelnya. Sampelnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hasil Sayyid ini atau Habib ini diperoleh atas pernikahan Fatimah Zahra dengan Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib wafat pada tahun 661 Masehi, sedangkan struktur DNA ini ditemu pada tahun 1923. Baru kemarin sore baru ditemu. Mungkinkah ada orang saat ini menyimpan gennya Ali bin Abu Talib atau laporan gen bin Ali bin Abu Talib? Apakah ada masa kini? Tak ada. Kenapa? Dahuluan Ali bin Abu Talib tahun 661 sudah wafat. Kalau ada juga orang mengatakan tes DNA bisa menentukan ini keturunan Rasul atau mengeteskan Ba'lawi itu atau Habib itu apakah dia keturunan Rasul atau tidak, itu orang pembohong, orang yang bodoh, orang yang tidak punya akal yang mau membenarkan keadaan itu. Kalau seandainya pun ada dokter mengatakan bisa, dokter itu saya panggil. Saya bina dia. Setidak-tidaknya sebulan saya bina. Bagaimana cara untuk mengambil tes DNA itu? Bukan asal ambil saja. Sampelnya harus pas. Masakan sampel orang lain diambil, dikatakan, dinisbatkan kepada Rasul, katakan orang yang tidak cocok dengan Rasul. Diambilnya mungkin sampel setan diambilnya dicocok pada baik. Tentulah tidak cocok. Nah, makanya dari situ saya harapkan, saya tidak mau saya mau umat ini pintar semua. Baik kadang-kadang saya sedih nih. Profesor sendiri tidak punya akal kadang-kadang. Mendengar iya. Tolol banget kalau begitu. Ya. Terus terang saya katakan, saya lagi TK dulu, mungkin lebih pintar saya TK dulu lagi orang sekarang. Saya bisa berpikir waktu dulu. Sudah dulu saya punya pikir, takkan mungkin. Ya, sekarang si A, saya contoh yang baik-baik. Si A punya anak A, B, C. A punya anak B, C, D dan seterusnya, itu ibaratkan itu adalah anak cucunya. Ya, untuk menentukan apakah dia itu keturunan lagi A, kita ambil contoh, ambil sampelnya, contohnya genetiknya itu cocok tak, atau kita lewat darah kita ambil, atau lewat kulit, atau lewat kuku atau rambut kita ambil, cocok kan? Ya, ternyata cocok. Berarti itu betul anak keturunan dari A. Tapi kalau A itu sudah wafat 1000 tahun lagi, sudah 1000 tahun yang lalu wafat, bagaimana kita ngecek? Apakah gen setan yang kita ambil? Di sini akal harus berfungsi. Maka kata Allah, kebanyakan mereka tidak berakal, kata Allah. Di sini saya sangat kesal sekali ya. Makanya tepat kata orang tua saya, yang penting bobot. Ya, walaupun kita pendidikan tinggi kalau tak berbobot tak berguna. S3 8 kali. Ya, dah 8 kali, profesor dah 10 kali. Kalau kita akal kita tak berfungsi sama sekali, tak ada guna, goblok itu. Ya, di sini saya sampaikan ya, untuk tes DNA untuk keturunan Nabi tidak dapat dilaksanakan. Kena sampel Ali bin Abu Talib, tidak ada yang menyimpannya. Ya, dalam kata lain, genetik Ali bin Abu Talib tidak ada menyimpan. Laporan juga tidak ada menyimpannya. Kena Ali bin Abu Talib wafat 661 Masehi. Sedangkan istilah DNA ini ditemu pada tahun 1923. Mustahil dapat dilaksanakan. Tapi saya ingatkan, kalau masalah DNA yang lain boleh ya. Ada Ali yang lain atau Muhammad yang lain, tapi bukan Muhammad Rasulullah. Ada di tempat saya namanya Muhammad Abidin namanya. Itu bisa, dia masih hidup lagi. Ambil tes DNA dia. Cocok, anak cucunya pas nanti. Tapi kalau Muhammad Rasulullah itu tak bisa. Ya, tak ada yang menyimpan sedikit pun tentang genetik dia. Ya, baik berupa rambut pun tak ada. Kalau ada, kata orang itu mustahil. Ya.
ya. Sebab orang-orang dahulu, keluarga dia, Ahlul Bait itu, dia lebih teliti. Ya. Satu pun dari perlengkapan Rasulullah tidak ada yang tertinggal. Ya. Yang masuk tubuh lah maksudnya. Ya. Itu tidak ada. Jadi untuk genetik tak dapat kita cek untuk masa sekarang. Di sini saya sampaikan pada seluruh para dokter, kalau ada yang ngecek tes DNA, janganlah kita membohongi orang lah ya. Kalau tes DNA itu harus disita telah memegang suatu atau menyimpan ya laporan itu tentang genetiknya Ali bin Abu Talib. Jadi peroleh antara Farah Habaib ini diperoleh keturunan Habaib dari pernikahan Ali bin Abu Talib dengan Fatimah Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ada ini tidak ada yang perbalisme ya, baik yang dalam maupun yang luar negeri. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.